Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kita kembali lagi ke pembelajaran berikutnya, yaitu masih di bab tentang peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk ke kisah perang kedua, yaitu adalah perang Uhud. Yang dimana ini adalah perang kedua, yang ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita baca dan simak kisah berikut. Kekalahan dalam perang Badar, pembahasan kemarin kita sudah membahas tentang perang Badar, sangat menyakitkan hati orang-orang Quraisy, karena kekalahan ketika perang Badar itu membuat hati orang-orang kafir Quraisy sakit. Mereka semakin dendam kepada kaum muslimin. Mereka harus membalas kekalahan itu yang sangat memalukan. Apa yang dilakukan kaum Quraisy ketika setelah peperangan perang Badar, sakit hati mereka akan kekalahan tersebut. 3.000 orang dipersiapkan sebagai pasukan. Kemudian akhirnya pasukan kafir Quraisy menyiapkan 3.000 pasukan. Mereka dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Ini pemimpin utamanya, pemimpin umumnya, Abu Sufyan bin Harb. Dengan persenjataan yang lengkap dan perbekalan yang banyak, pasukan Quraisy bergerak menuju Madinah untuk menyerang kaum muslimin. Ikut pula bersama mereka di pasukan kaum Quraisy 17 orang wanita yang dipimpin Hindun binti Utbah. Ia merupakan istri Abu Sufyan bin Harb. Hindun ikut ke peperangan karena ini alasannya, membalas kematian ayahnya yaitu Utbah di perang Badar. Ia sangat dendam terhadap Hamzah, karena Hamzah yang membunuh Utbah. Keberangkatan pasukan Quraisy untuk menyerang Madinah terdengar oleh Rasulullah. Jadi kaum Quraisy menyiapkan 3.000 pasukan sudah terdengar di telinga Rasulullah. Akhirnya beliau pun langsung memerintahkan para sahabat untuk bersiap-siap menghadapinya dengan 1.000 orang pasukan. Rasulullah berangkat ke Uhud untuk menunggu kedatangan pasukan musuh, pasukan Quraisy. Jadi di Jabal Uhud mereka tuh bertemunya. Di tengah perjalanan 300 orang munafik membelot, artinya mengingkari Rasulullah, tidak mau ikut perang. Mereka menolak untuk ikut berperang dan memilih kembali ke Madinah. Kelompok ini dipimpin Abdullah bin Ubay, sehingga pasukan Rasulullah tersisa 700 orang. Antum bayangkan 3.000 orang melawan 700 orang. Wow. Itu angka yang dalam peperangan, itu termasuk angka yang miris di kaum muslimin, 700 orang melawan 3.000 orang. Itu ini adalah sebab mengapa perang Uhud terjadi, karena dendamnya kaum Quraisy terhadap kaum muslimin. Kedua pasukan akhirnya bertemu di tanah Uhud. Sudah berangkat dua-duanya, akhirnya bertemu di tanah Uhud, di Jabal Uhud. Rasulullah menempatkan 50 orang pemanah di atas bukit. Beliau berpesan kepada para pemanahnya agar mereka tidak meninggalkan bukit apapun yang terjadi. Sementara itu pasukan Quraisy terbagi menjadi 3 bagian. Barisan sebelah kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ini adalah Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Dia termasuk terkenal dengan panglima yang gagah berani, cerdas, bagaimana bisa menaklukkan peperangan ketika sebelum masuk Islam. Nanti ketika Khalid bin Walid masuk Islam pun dia memiliki jiwa panglima yang luar biasa. Barisan sebelah kiri, pertama barisan sebelah kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid, barisan sebelah kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal, sedangkan barisan tengah dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb sendiri. Perang pun pecah. Akhirnya perang pun terjadi antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Kedua pasukan saling menyerang, lentingan pedang mereka terdengar dari kejauhannya. Jadi pedang itu saling beradu ketika perangan, jadi terdengar di seluruh daerah Uhud itu. Panah dan tombak berterbangan di udara. Pasukan Rasulullah pun tidak pernah gentar meski jumlahnya lebih sedikit. Pasukan Quraisy mulai lari ketakutan, harta dan senjata mereka tinggalkan begitu saja di medan perang. Melihat itu,
Nah, jadi ini pas sebenarnya pasukan muslimin sudah menang nih ya. Sudah menang, pasukan Quraisy sudah lari tunggang langgang ya, udah dipukul mundur. Mereka meninggalkan harta ya. Kalau harta dalam peperangan ditinggalkan itu disebutnya dengan nama ghanimah ya. Harta rampasan perang. Ghanimah. Ya, melihat itu ya, melihat banyaknya harta di medan perang yang ditinggalkan oleh kaum Quraisy ya. Sebagian pasukan Rasulullah mulai mengambil harta benda yang ditinggalkan. Pasukan pemanis dari tadi berjaga-jaga di atas bukit akhirnya turun ke bawah. Mereka ingin ikut mengumpulkan harta rampasan. Mereka lupa akan pesan Rasulullah ya, yaitu jangan turun dari bukit itu apapun yang terjadi, jangan ya. Bukit yang tadi dijaga kini menjadi kosong ya. Akhirnya Khalid bin Walid ya, dengan cerdik ya, dengan pintarnya melihat melihatnya sebagai peluang untuk menang. Ya, akhirnya bersama pasukan kudanya ya, Khalid bin Walid memutari bukit itu lalu menyerang dari belakang ya. Pasukan Rasulullah kaget melihat pasukan Khalid yang datang dan menyerang secara tiba-tiba. Keadaan berbalik, kini kaum muslimin terdesak. Banyak di antara mereka yang gugur, salah satunya adalah Hamzah radhiyallahu anhu ya, paman Rasulullah. Ia dibunuh oleh seorang budak bernama Wahsy. Ya, ini adalah Wahsy ya, pembunuh Hamzah bin Abdul Muthalib ya, pembunuh paman Rasulullah. Ya, tapi ketika dia masuk Islam ya, ketika sebelum masuk Islam, Wahsy membunuh orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad ya. Ketika masuk Islam, dia membunuh orang yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW, yaitu adalah ya Musailamah al-Kadzdzab. Di sini pun ada ceritanya ya. Wahsy menang ya. Wahsy memang seorang yang pandai melempar tombak ya. Dia melemparkan tombak ke Hamzah, kena perutnya. Yang pandai melempar tombak, Hindun berjanji akan memerdekakan dan memberinya hadiah yang banyak apabila berhasil membunuh Hamzah. Hindun merasa puas dengan kematian Hamzah. Adapun Wahsy merasa menyesal telah melakukan hal itu. Di kemudian hari Wahsy masuk Islam ya. Dia ikut dalam perang ya, ini ceritanya. Dia ikut dalam perang melawan kaum murtad pimpinan Musailamah al-Kadzdzab ya. Bahkan ia pun berhasil membunuh Musailamah dengan tombaknya sendiri ya. Dia membunuh Musailamah al-Kadzdzab dengan tombak yang ia gunakan untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib ya. Ini cerita perang Uhud nih, termasuk cerita kekalahannya Rasulullah SAW ya. Perang kekalahan Rasulullah SAW. Nah, di peperangan Uhud ini ya, ada sebagian riwayat yang mengatakan bahwa Nabi terkena luka ya, terkena panah di pipinya ya, hingga tembus ke nagusinya Rasulullah SAW yang menyebabkan salah satu gigi Rasulullah SAW lepas ya. Itu di peperangan Uhud ya. Jadi ketika pasukan Khalid bin Walid menyerang dari belakang ya, kemudian Rasulullah pun akhirnya segera dilindungi oleh kaum muslimin membentuk bulutan ya. Ya, kalau antum sering-sering melihat film ya begitu, dibulikin bulutan, pokoknya Rasulullah dilindungi. Namun naas, apa yang terjadi, pasukan kaum muslimin pun dihajar habis-habisan oleh pasukan Khalid bin Walid melalui ya, dari bukit itu dah panah. Kemudian pasukan Quraisy yang tadinya lari kemudian balik lagi untuk menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Di situ banyak sekali para sahabat yang berguguran ya. Terakhir adalah pasukan Rasulullah kira lari ke bukit untuk menyelamatkan diri. Mereka harus menderita kekalahan pada peperangan ini. Pasukan Quraisy ya menghentikan penyerangan ya. Mereka menyangka Rasulullah telah gugur dalam pertempuran itu. Akhirnya mereka kembali ke Mekah dan merasa puas karena kekalahannya pada perang Badar. Karena puas ya, karena kekalahan pada perang Badar sudah terbalaskan. Ya, mereka mengira Rasulullah sudah mati ya. Rasulullah sudah gugur. Sudah, kita selesai nih pembalasan kita. Balas dendam kita sudah selesai. Akhirnya kita balik sajalah. Ya, kaum Quraisy pun berpikir seperti itu ya. Namun ya tidak ya, Rasulullah akhirnya mundur ya, karena ya mau tidak mau harus menerima kekalahannya tersebut dalam perang Uhud ya. Ini adalah kisah ya, sedikit kisah dari perang Uhud ya. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Kalau yang semoga dapat dipahami dengan baik. Barakallahu fikum jami'an ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nakhtatim bihadzal qadar bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.